Jamaah Al-Haramain yang sekarang berada di Museum Wahyu. Di dalam Museum Wahyu tersebut diceritakan yang pertama, seingat kami, yakni kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Yakni Nabi Adam alaihissalam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Allah mengulang-ulang kisah Adam tidak lain kecuali karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam, terutama tatkala dia digoda oleh iblis. Hal ini menjadi peringatan kepada kita bahwasanya permusuhan kita terhadap iblis dan keturunannya telah berlangsung sejak lama. Lalu juga diceritakan di Museum Wahyu, yakni keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki usia yang panjang, akan tetapi tidak disebutkan angkanya secara spesifik. Ada yang mengatakan 1050 tahun, ada yang mengatakan 1600 tahun. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hamba yang pandai bersyukur. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama diutus di muka bumi. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama yaitu pada hadis yang masyhur tentang syafaat ketika manusia berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, kamulah rasul pertama kepada penduduk bumi ini." Kemudian di dalam disampaikan juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim juga disebutkan dalam salawat Ibrahimiyah. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali dipakaikan baju pada hari kiamat. Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah dalam banyak ayat di Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian di Museum Wahyu juga menceritakan kisahnya Nabi Musa mendakwai Fir'aun. Lalu diceritakan juga kisah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari bahwa banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah, mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah di alam semesta yang begitu sempurna. Selama perenungan itu juga beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Namun ketika itu beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Makkah yang mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas. Tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau. Dan diangkatnya beliau menjadi Nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum, waktu turunnya wahyu pertama ini, dan beliau menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Dan Nabi SAW saat itu berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut kalender Hijriah, atau sekitar 39 tahun, 3 bulan, 20 hari menurut kalender Masehi. Ayat pertama yang turun, ada 3 pendapat yang disebutkan oleh para ulama mengenai ayat mana yang pertama kali turun. Pendapat pertama mengatakan yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq, yaitu ayat 1-5, sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat yang kedua
ada yang pertama kali turun adalah surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 3 berdasarkan keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan pendapat ketiga yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, untuk mengkompromikan dari tiga pendapat ini adalah bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan yang pertama kali turun berupa perintah untuk menyebarkan Islam adalah ayat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 3. Dan yang pertama kali turun berupa surah secara sempurna adalah surah Al-Fatihah. Lalu di Museum Wahyu ini juga tadi disebutkan kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Istri pertama Nabi SAW adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah adalah seorang wanita yang kaya dan cantik serta memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, sehingga banyak orang Quraisy yang ingin menikahinya. Akan tetapi hatinya terpikat pada sosok seorang pemuda yang tidak memiliki harta namun memiliki budi pekerti yang luhur dan tinggi. Siapakah dia? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dialah wanita yang merupakan cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidup bersamanya kurang lebih 25 tahun. Nabi sama sekali tidak menikahi wanita yang lain. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya Nabi SAW tidak berpoligami sejak menikah dengan Khadijah hingga wafatnya Khadijah. Dan ini merupakan dalil akan besarnya kedudukan Khadijah di sisi Nabi dan bertambahnya kemuliaan Khadijah. Barakallahu fikum. Allah